Assalamualaikum, ayo belajar bareng aku lagi di RNM Channel. Kali ini aku nggak bahas soal, tapi aku mau bahas materi yang terkait dengan proses penentuan jenis kelamin janin. Pengetahuan ini wajib kamu tahu sebagai seorang bidan, baik itu kamu masih mahasiswa dan bisa bermanfaat untuk pasien kamu nantinya. Oke, tanpa berlama-lama, ayo kita masuk ke materinya. Proses penentuan jenis kelamin janin. Jenis kelamin janin ditentukan itu sejak awal pembuahan, yaitu ketika sperma bertemu dengan sel telur dalam proses fertilisasi. Berikut adalah penjelasan langkah demi langkah bagaimana jenis kelamin janin terbentuk. Nah, yang pertama itu kromosom seksual atau faktor penentu utama, di mana manusia itu memiliki 46 kromosom dalam selnya, termasuk 2 kromosom seks yang menentukan jenis kelamin, di mana kromosom XX itu menghasilkan jenis kelamin perempuan, sedangkan kromosom XY akan menghasilkan janin laki-laki. Sel telur yang dihasilkan oleh perempuan itu selalu mengandung kromosom X, sementara sperma dari laki-laki bisa membawa kromosom X atau Y. Jika sperma yang membuahi sel telur membawa kromosom X, maka janin akan menjadi perempuan, yaitu XX. Nah, jika sperma yang membuahi sel telur membawa kromosom Y, maka janin akan menjadi laki-laki. Yang kedua, peran sperma dalam menentukan jenis kelamin. Jenis kelamin bayi sepenuhnya ditentukan oleh jenis sperma yang membuahi sel telur. Dengan kata lain, pihak ayah melalui spermanya yang menentukan apakah bayi akan laki-laki atau perempuan, bukan ibu. Yang ketiga, faktor tambahan yang mempengaruhi pembentukan jenis kelamin janin, yaitu meskipun kromosom sperma menentukan jenis kelamin, beberapa faktor lain bisa berperan dalam meningkatkan kemungkinan kelahiran bayi laki-laki atau perempuan, seperti waktu ovulasi. Beberapa teori menyatakan bahwa sperma Y lebih cepat tetapi lebih lemah, sementara sperma X lebih lambat tetapi lebih tahan lama. Yang menjadi faktor tambahan yang mempengaruhi lainnya yaitu lingkungan pH rahim. Beberapa studi menunjukkan bahwa pH rahim bisa mempengaruhi keberhasilan sperma X atau Y dalam membuahi sel telur. Namun, faktor-faktor ini tidak memberikan kepastian mutlak dan hasil akhirnya tetap bergantung pada sperma mana yang membuahi sel telur terlebih dahulu. Jadi untuk kesimpulannya, jenis kelamin janin ditentukan oleh sperma dari ayah, bukan ibu. Tidak ada cara alami 100% yang bisa memastikan jenis kelamin bayi. Dan menyalahkan ibu adalah tindakan yang tidak berdasar secara ilmiah. Setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, adalah anugerah yang harus disyukuri. Udah selesai materi singkat kita kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman, baik teman-teman yang udah bekerja ataupun masih berstatus mahasiswa. Dan seperti biasa sebagai penutup, aku mau bacain salah satu kata bijak. Lebih tepatnya kata-kata bijak ini untuk para ibu yang mendapatkan pembulian karena tidak bisa melahirkan jenis kelamin yang diharapkan oleh keluarganya. Seorang ibu bukan pencipta jenis kelamin, ia adalah perantara kehidupan. Jangan bebani hatinya dengan hal yang bukan kuasanya. Hentikan menyalahkan perempuan atas jenis kelamin bayi. Ini adalah keajaiban Tuhan, bukan pilihan manusia. Oke, tetap semangat belajar untuk para bidan yang hebat.